Guys, apakah di zaman penjajahan Jepang itu ada kepolisian atau tidak? Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana. Kita bongkar-bongkar cerita di sini. Ya, jadi guys, kita tahu bahwa Jepang itu menjajah negara kita kan cuma 3 tahun ya. Dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, selama masa pendudukan Jepang ini, kepolisian yang sudah dulu dibentuk oleh zaman pada saat kolonial Hindia Belanda itu tidak dibubarkan. Dia tetap beroperasi dan tetap berdiri, tetapi dengan struktur yang mungkin sedikit berbeda dan tugas-tugasnya yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan zaman kolonial Hindia Belanda. Kalau zaman kolonial Hindia Belanda kan dia ditugaskan untuk menjaga aset dan kekayaannya Hindia Belanda gitu kan. Nah, kalau zaman Jepang mereka lebih bertugas untuk mengamankan operasi-operasi militer yang dilaksanakan oleh Jepang di wilayah atau daerah jajahannya gitu. Nah, pada masa pemerintahan Jepang ini, kepolisian itu dibagi dalam beberapa wilayah. Jadi di wilayah Jawa dan Sumatera, wilayah Jawa dan Madura itu dia berpusat di Jakarta, kemudian wilayah Sumatera dia berpusat di Bukit Tinggi, wilayah Kalimantan dia berpusat di Banjarmasin, dan wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar. Nah, jadi di wilayah-wilayah tersebut itu ditugaskan satu kepala kepolisian. Jadi kepala kepolisian yang ditunjuk itu umumnya mereka itu pribumi atau mereka yang berasal dari bangsa Indonesia gitu kan. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya kepala kepolisian ini dia tidak bisa powerful karena dia dikontrol dan diawasi serta dikendalikan oleh orang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang yang namanya Shidokan. Jadi Shidokan ini dia sangat powerful. Dialah yang menjaga, mengawasi, mengontrol para kepala-kepala kepolisian ini gitu. Ya gitulah, jadi kalau kita mau sebut ya mungkin kepala kepolisian kita itu sifatnya hanya bayang-bayang lah dari Shidokan ini. Nah, kemudian tugasnya mereka pada saat itu, tugas-tugas kepolisian ya pada saat penunjukan Jepang itu, dia itu tugasnya itu menjaga ketertiban masyarakat, kemudian dia untuk menangkap, mengusut pelaku kejahatan. Kemudian dia juga menjalankan tugas-tugas administratif juga yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang ini juga Jepang pernah membentuk satu badan kepolisian ya, badan kepolisian yang diberi nama uh, Tokubetsu Keisatsutai, Tokubetsu Keisatsutai gitu kan, atau disebut dengan pasukan polisi istimewa. Nah, inilah Tokubetsu Keisatsutai inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal brigade mobil atau Brimob. Nah, para anggotanya dari Tokubetsu Keisatsutai ini mereka itu adalah anak-anak muda yang direkrut kemudian dilatih oleh militer Jepang dengan disiplin yang sangat tinggi, kemudian dibentuk dengan semacam sistem organisasi yang lebih rapi dan yang lebih baik. Nah, inilah mungkin karena dilatih oleh militer sehingga mungkin pada zaman setelah kemerdekaan sampai dengan zaman Orde Baru, polisi itu mungkin lebih bersifat militeristik lah ya. Karena memang historinya seperti itu, dibentuk oleh dibentuk dan dilatih oleh tentara-tentara Jepang. Jadi seperti itu. Nah, pada saat itu Tokubetsu Keisatsutai ini mereka itu boleh dikata memiliki perlengkapan senjata yang modern dan juga yang lengkap dibandingkan dengan polisi biasanya. Inilah juga yang membedakan Brimob dengan polisi biasa. Brimob itu persenjataannya lebih modern, lebih mutakhir dibandingkan dengan polisi biasa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada saat Jepang dia menyerah kepada sekutu, ya kan semua satuan semi militer yang dibentuk oleh Jepang saat itu seperti PETA dan EIHO itu dibubarkan dan senjatanya itu semuanya ditarik kembali oleh Jepang. Namun di sini yang membedakan hanya Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan polisi istimewa inilah yang tidak dibubarkan dan dia tetap melaksanakan tugasnya dan memegang senjatanya. Nah, nanti pada saat setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 itu,
Nah, inilah peran dari Tokubetsu Keisatsuta ini atau pasukan polisi istimewa inilah nanti dia yang akan apalah namanya melucuti senjata-senjata Jepang, kemudian membuka gudang-gudang senjata serta membagikannya kepada para pejuang dan bekas peta dan Eho untuk sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi begitulah guys cerita tentang bagaimana kepolisian di zaman pendudukan tentara Jepang. Salam hormat guys.